Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia, kita mengawali kehidupan kita pagi ini di dalam Dia. Kita bersyukur Tuhan Allah mau menjadi Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh teramat baik bagi kita.
Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lebih sungguh katakan bersama-sama di hadapan Tuhan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami sembah. Bapa surga, kami sungguh mengucapkan syukur karena Engkau boleh menjadi Bapa kami, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang selalu menerima kami apa adanya kami. Kami bersyukur Engkau Allah Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, dan kami sungguh rindu kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam setiap kehidupan kami bisa menyenangkan hati-Mu melalui setiap apa yang kami pikirkan, yang ada dalam hati kami, bahkan yang kami kerjakan. Tuhan, pagi ini kami rindu, kami haus akan hadirat-Mu, kami rindu, kami haus akan setiap kebenaran firman-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya melalui firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan membimbing kami, memampukan kami semuanya untuk mengerti setiap kehendak Tuhan, dan kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Lukas pasal 6 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah.
yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara, saya akan ulangi ayat ini sekali lagi secara perlahan untuk kita. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia murah hati terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara, pagi ini kita belajar hal yang berikutnya, yang ketiga tentang bagaimana kita berdampak, saudara. Kalau kemarin kita bagaimana berbicara tentang berdampak itu menjadi berkat di mana saja kita. Kemudian kemarin pagi kita bicara tentang bagaimana kita berkata benar, kalaupun kita hanya sendiri. Dan pagi ini kita belajar bagaimana kita berdampak melalui memberi tanpa mengharapkan balasan. Saudara, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang ayat ini supaya kita bisa memahami lebih dalam dari apa yang firman Tuhan kita baca pagi ini. Saudara, ayat Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-35 ini sebenarnya ayat yang bisa dikatakan sejajar atau paralel dengan khotbah di bukit. Matius pasal 5, saudara. Jadi kita melihat di sana bagaimana bagian ini itu berisi tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Dan tentu berbeda dengan kebiasaan atau budaya orang. Nah, ayat yang ke-35 ini kalau kita lihat di dalam pasal 6 ini berdiri dalam rangkaian perintah Yesus yang radikal. Menyangkut apa itu? Menyangkut tentang bagaimana dimulai dengan mengasihi musuh. Ya, mengasihi orang memusuhi kita. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang membenci. Kemudian baru berbicara apa? Memberi tanpa menuntut kembali. Hingga nanti kalau kita bicara selanjutnya tentang jangan menghakimi. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini menekankan bahwa kasih sejati itu bukan hanya kepada orang-orang yang menyenangkan. Jadi kasih yang sejati itu bukan hanya kepada orang-orang yang menyenangkan, tetapi kepada mereka yang tidak layak dikasih menurut ukuran kita. Siapa itu yang membenci kita, kan? Salah satunya. Bagaimana kita mengasihi orang membenci kita? Ya kan? Mereka pun mencelakai kita. Saudara. Nah, Lukas pasal 6 ayat 35 ini sekaligus dalam perenungan kita pagi ini menantang kita orang percaya untuk masuk ke dalam kasih ilahi. Untuk masuk di dalam nilai-nilai kerajaan. Untuk kita bisa memberi tanpa mengharapkan kembali, tanpa syarat dan tanpa perhitungan untung rugi. Kasih seperti ini tentu pasti bukan berasal dari manusia, bukan? Tetapi kasih seperti ini, kasih yang ilahi. Memberi tanpa pamrih, bukan beban, melainkan tanda bahwa kita hidup oleh kasihnya. Jadi saudara, kalau kita melihat Lukas pasal 6 ayat 35, itu demikianlah kira dalam bingkai konteks dan juga teks yang lain. Nah, saudara, kalau kita mau memahami ayat ini dalam konteks kini sebagai relevansinya, saudara, saat ini kan kita sebenarnya atau dalam kehidupan kita ini kita dibentuk atau terbentuk oleh budaya, ya, oleh kebiasaan, oleh faham yang memberi itu ya untuk menerima atau menerima itu untuk memberi. Jadi biasanya ada istilah take and give atau give and take. Ya, jadi memberi itu ada hubungannya dengan menerima.
Ya kalau ada budaya-budaya umpamanya ya, dulu waktu saya tinggal di daerah, di kampung itu, kalau ada hari besar, kepercayaan lain, mereka kasih makanan ke kita. Ngirim itu. Jadi umpamanya ada paling tidak 1 tahun itu bisa dapat 3 kali. Orang lain ngasih 3 kali. Nah, karena orang lain sudah ngasih, apa yang kita pikirkan? Ya, nanti waktu Natal kita harus kasih. Berarti kita ngasih 3 kali. Maka kalau Natal itu menjadi pergumulan yang besar. Bukan karena merayakan Yesusnya. Mau membalas kasih. Ya, tetangga-tetangga kita. Ya, baik sih, nggak ada salah. Itu kalau orang memberi, kita memberi lagi kan. Nah, tapi pemahaman ini jadi bisa ketika kita memberi pun kita mengharapkan orang memberi kembali. Imbalan. Ya. Nah, ini umum saya kira. Pemahaman ini. Pemahaman di budaya manapun. Kalau ada orang memberi, kita juga membalasnya dengan memberi. Dan memang kalau kita memberi kadang-kadang suka dibilang jangan. Tapi kita tetap memiliki harapan untuk mendapat balasan. Terlepas dari balasannya itu apa aja ya. Berbeda-beda ya. Tidak harus selalu diberi juga. Tapi ada balasan yang diharapkannya. Nah saudara, ini kan tentu berbeda ya. Dengan apa yang Yesus ajarkan ini. Ya, ajaran Yesus ini terasa asing. Aneh. Karena memberi tanpa mengharapkan balasan. Itu aneh sebenarnya. Ya, karena kita terbiasa memberi, mengharapkan balasan, atau diberi, kemudian harus punya kewajiban membalas itu. Saudara, kalau kita memperhatikan di sini, Tuhan Yesus mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk memberi. Sampai di situ umum ya. Tetapi memberinya kepada siapa? Kepada musuh. Bayangkan sudah. Memberi apa kepada musuh? Memberi yang mencelakakan dia? Bukan. Jadi saudara, Tuhan memerintahkan kita memberi kepada musuh. Artinya memberi kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. Ini udah tahu lah bakalnya nggak berterima kasih lah. Bahkan kepada mereka yang mungkin menyakiti kita. Dan lebih dari itu, memberi itu diharapkan atau Tuhan perintahkan kita tanpa mengharapkan balasan apapun. Sudah pertanyaan mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena memberi tanpa pamrih itu adalah karakter Allah. Memberi tanpa pamrih itu karakter Allah sendiri. Saudara, kemarin pada waktu saya di pelayanan di lembaga permasyarakatan, saya khotbah tentang 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Saudara, 1 Korintus 13 4 sampai 7 itu seringkali orang pahami hanya sebagai definisi kasih. Kasih itu apa ya? Kasih itu sabar, kasih dan lain sebagainya. Padahal itu bukan hanya berbicara definisi kasih. Tapi itu merupakan ungkapan karakter Allah yang adalah kasih itu. Nah ini relate hari ini sebenarnya. Ketika kita berbicara kasih, kasih tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih, itu menggambarkan karakter Allah, saudara. Jadi, saya dan saudara, sebagai orang percaya, semestinya mencerminkan karakter Allah. Ayat tadi kan berbicara Allah itu dikatakan apa? Sebab ia baik. Kepada siapa dia baik? Bukan kepada orang-orang yang baik. Allah itu baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Benar kan? Di dalam Matius 5 ayat 45 kan? Dikatakan juga begitu ya. Bahwa Allah itu menerbitkan matahari bagi semua orang. Bagi orang jahat dan bagi orang baik. Nggak ada kan? Oh matahari terbit hanya untuk orang baik. Orang jahat nggak kena matahari. Nggak ada kan? Oh hujan hanya untuk orang jahat. Banjirnya. Sampingnya orang baik nggak kebanjiran. Nggak ada kan? Tuhan baik. Ya.
untuk semua orang. Dia mencurahkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar, dan memberkati semua orang, baik yang benar ataupun yang tidak. Nah, saat kita memberi tanpa agenda tersembunyi, tanpa mengharapkan sesuatu, saudaraku, kita sedang bertumbuh serupa dengan Kristus. Saudara, hari ini kita diajar untuk memberi, ya, tanpa mengharapkan apapun. Saudara, banyak orang seolah memaksa kita memberi karena tuntutan-tuntutan lain sebagainya. Yang Tuhan ajarkan sebaliknya. Kita memberi tanpa mengharapkan apapun. Memberilah. Memberi tanpa ada agenda. Memberi dengan tulus, dengan murni. Tanpa ada kepentingan-kepentingan yang lain. Saudara, sekali waktu saya memberikan sesuatu kepada orang. Kemudian orang bertanya, ini ada apa? Katanya. Saya bilang tidak ada apa-apa. Ini ada apa? Kalau saya tidak mau, ya kalau tidak mau ya sudah. Saya memberikannya kepada yang lain, yang lebih membutuhkan. Karena kita memberi dengan tulus. Bukan ada agenda apapun. Saudara, tapi karena manusia terpola pikirnya, kalau memberi mengharapkan sesuatu, sehingga ketika ada orang memberi pun, dia curiga. Ya, ada maksud apa ini memberi? Yang penting bukan yang menerima, saudara. Tapi saudara yang memberi. Jangan mengharapkan sesuatu. Tidak mengharapkan imbalan. Saudara, ada beberapa yang kita patut renungkan pada pagi hari ini. Apakah kita hanya berbuat baik kepada mereka yang kita sukai saja? Yang tidak, bodoh amat lah itu. Apakah demikian? Kita seringkali berbuat baik kepada orang kita sukai. Yang Tuhan ingin kita berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan. Ketika kita memberi, apakah kita mengharapkan pujian, pengakuan, atau bahkan sekedar ucapan terima kasih? Ada banyak pengalaman ya saudara. Ada orang itu mengucapkan terima kasih pun susah. Padahal kita sudah beri kan. Tapi firman Tuhan ini mempertanyakan itu. Apakah engkau mengharapkan sekedar ucapan terima kasih pun tidak ada? Tuhan bahkan menyuruh kita, memerintahkan kita memberi kepada musuh kita. Ya nggak mungkin dia berterima kasih ya. Orang nggak tahu berterima kasih. Apakah kasih kita bersumber dari kasih Kristus atau dari dorongan karena kita ingin diakui? Saudara, Yesus tidak menuntut kita menjadi bodoh atau mengabaikan hikmat dalam memberi. Bukan itu. Tetapi Kristus menantang kita untuk naik ke level kasih yang lebih tinggi. Kasih yang tidak bersyarat. Memberi bukan karena orang itu pantas, tetapi karena kasih Kristus tidak terbatas mengalir di dalam kita. Saudara, kerinduan Tuhan Allah, bahkan perintahnya kepada kita memberi tanpa mengharapkan imbalan. Berikan waktu, tenaga atau perhatian kita kepada seseorang yang tidak bisa membalas kebaikan Anda. Coba lihat siapa yang tidak bisa membalas kebaikanmu. Berikan kebaikanmu itu. Maafkan orang yang telah mengecewakanmu. Itu juga bentuk memberi yang sudah melukai kamu. Lakukan satu tindakan kebaikan hari ini. Tanpa harus menyebut namamu. Tanpa berharap dikenali. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Agar kita boleh mengerti
dan taat akan firman ini. Tuhan, kami ingin membawa dampak dengan memberi tanpa mengharapkan balasan. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman ini. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu mengorbankan hidup-Mu bagi kami, supaya kami beroleh hidup dan keselamatan. Biarlah kami semua mengalami kasih itu, sehingga kami pagi ini boleh mengerti, memahami rahasia kebenaran firman ini, bahwa kami mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Mengasihi mereka-mereka yang tidak mungkin membalas kasih kami. Mengasihi mereka bahkan yang tidak tahu berterima kasih. Mohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang memberi tanpa syarat dan tanpa henti, bahkan ketika kami tidak layak. Bentuklah hati kami menjadi hati yang rela memberi tanpa pamrih, mengasihi tanpa syarat, dan melayani tanpa agenda tersembunyi. Biarlah kasih Kristus menjadi sumber kekuatan kami untuk menjadi berkat. Bukan demi puji-pujian, bukan demi balasan, bukan demi pengakuan dari manusia, tapi kami ingin menyenangkan hati-Mu. Ajar kami memberi karena kami telah lebih dahulu menerima begitu banyak daripada Tuhan. Sehingga kami tidak mengharapkan balasan dari orang-orang yang kami beri. Bahkan kami tidak mengharapkan apapun, bahkan sekedar ucapan terima kasih. Kami bersyukur untuk firman hari ini yang menegur begitu keras kami. Karena kami biasa memberi atau sering memberi dengan mengharapkan balasan. Bahkan kami kecewa ketika respon mereka yang kami beri kadang-kadang tidak menyenangkan kami. Tuhan ampuni kami dan biarlah kami boleh taat akan kebenaran firman ini. Kami ingin memiliki hidup yang berdampak. Kami ingin memiliki hidup yang berdampak. Dan ketika kami memberi karena kami ingin taat kepadamu, kami memberi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur untuk persekutuan doa pagi ini. Kami berdoa jikalau di antara kami yang tergabung dalam doa pagi ini, mereka juga mengalami pergumulan-pergumulan, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan saat ketika mereka memberi. Tuhan, biarlah firman hari ini boleh sungguh meluruskan pemahaman, menegur kami, dan juga mengingatkan kami betapa kami mempunyai standar nilai yang lebih tinggi dari dunia ini. Kalau dunia ini mengajarkan memberi dan membalas, Tuhan, Engkau mengajarkan memberi bahkan kepada orang yang tidak bisa dan tidak mau membalas dengan baik. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh sungguh hidup dalam nilai-nilai kerajaan-Mu. Sebagai anak-anak-Mu, orang-orang percaya, biarlah kami boleh belajar melakukannya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sungguh rindu agar komunitas-komunitas yang kecil yang ada di gereja bisa membantu kami untuk melatih diri kami, untuk melatih karakter kami, memiliki dan menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan, kami berdoa kepada buat teman-teman kami, buat jemaat-jemaat Tuhan, atau siapapun yang
mereka semula atau awalnya begitu baik, sering membantu, sering berbelas kasih kepada orang, tetapi karena satu dan lain hal mereka mengalami luka atau kekecewaan. Tuhan, biarlah Engkau yang sungguh menguatkan, meneguhkan mereka. Mereka yang Tuhan boleh mampukan untuk melihat memang Tuhan memerintahkan hal yang demikian. Tuhan pimpin supaya kami bisa terus berpandang, berfokus pada Engkau. Bahkan ketika kami memberi, kami tidak berharap apapun, tetapi kami boleh fokus kepada Engkau sebagai bentuk ketaatan kami kepadamu. Tuhan, Engkau telah memberikan hal yang tidak ternilai dalam hidup kami, yaitu keselamatan. Maka tidak ada apapun yang jauh lebih besar daripada yang Engkau pernah, yang Engkau telah, yang Engkau sedang berikan kepada kami. Bahkan kami membalas apapun tidak akan pernah bisa terlunaskan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, firman-Mu yang sangat-sangat menegur kami. Kami rindu hidup di dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan-Mu, sehingga kami bisa berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, Kau juga yang terus melawat buat setiap saudara-saudara kami, Tuhan, yang saat ini mungkin mereka sedang memiliki pergumulan dalam hal relasi dengan orang-orang lain dan kekecewaan yang mungkin dialami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang juga bergumul untuk pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul sedang mencari pekerjaan, sedang merintis usaha, atau apapun. Tuhan, berkatilah mereka, buka jalan bagi mereka. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang sedang menjalankan usaha atau bisnis yang dalam tantangan-tantangan, supaya Tuhan juga yang memberikan peluang-peluang besar untuk bisnisnya, usaha ataupun pekerjaannya bisa mengalami kemajuan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah badai, Tuhan pun tetap bersama kami. Engkau ada bersama dengan kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan banyak hal, karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam perawatan. Tuhanlah yang melawat, Tuhanlah yang memberikan pemulihan, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami semuanya, supaya Engkau juga yang menolong, supaya kami boleh sungguh-sungguh senantiasa merasakan bahwa Tuhan juga boleh bersama dengan kami, dan kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi perhatian buat setiap orang-orang yang membutuhkannya. Berkati Tuhan, kami berdoa untuk studi anak-anak kami berdoa untuk mereka yang sedang sekolah, yang juga pagi ini mungkin mulai perkuliahan atau apapun. Tuhan juga berkati. Kami percayakan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi generasi yang merasakan anugerah keselamatan-Mu dan hidup untuk boleh memiliki kasih radikal seperti yang Tuhan ajarkan pagi ini, yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selamat berkarya. Tuhan bersama kita semuanya. Shalom, Ima,